Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Syukur Rahman Al-Mubarakpuri. Kita telah sampai kepada masa di mana wahyu mengalami masa vakum. Setelah turun wahyu pertama kali, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Mengenai masa vakum ini, yaitu tidak turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, menurut riwayat Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas, bahwasanya hal ini terjadi selama beberapa hari. Dan ini pendapat yang kuat, bahkan bisa dipastikan setelah mengadakan penelitian dari segala aspeknya. Ini menurut Syekh Syukur Rahman Al-Mubarakpuri. Dan pada masa vakum tersebut, Rasulullah dirundung kesedihan. Kesedihan yang mendalam yang diselimuti dengan kebingungan dan kepanikan tentang tidak turunnya wahyu setelah turun wahyu yang pertama tadi. Kemudian selang beberapa waktu, Jibril pun turun kembali membawa wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya adanya masa vakum itu bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa penasaran dan ingin mengalaminya kembali. Jadi ketika hal itu benar-benar terjadi pada beliau dan beliau mulai menanti-nanti datangnya wahyu, maka datanglah Jibril untuk yang kedua kalinya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang masa vakum itu. Beliau bertutur, ketika aku tengah berjalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Lalu aku mendongakkan pandanganku ke langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku itu ketika di Gua Hira itu sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluarga sembari berkata, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Lantas mereka pun menyelimuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun ayat dalam Quran surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujja fahjur. Hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujja fahjur, dan perbuatan dosa, yaitu menyembah berhala, tinggalkanlah. Dan setelah itu, wahyu turun secara berkesinambungan. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat, yaitu yang artinya aku tinggal di Gua Hira selama sebulan. Lalu tatkala aku sudah selesai melakukan itu, maka aku turun gunung. Dan ketika aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku. Dan selanjutnya sesuai dengan teks yang ada disebutkan di atas. Jadi intinya bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh. Demikian, masa vakum antara dua wahyu tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 hari. Sebab beliau tidak menjalani Ramadan berikutnya di sana setelah turunnya wahyu pertama. Jadi ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, dengan surat Al-Alaq 1-5. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir ini. Jadi ayat-ayat tersebut mengandung dua jenis taklif, dua jenis tugas syariat yang Allah bebankan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beserta penjelasan konsekuensinya. Yang pertama adalah
tugas untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan al-balagh dan juga at-tahdzir, memberi peringatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir." Qum fa'anzir. Pada ayat yang kedua. Peringatkanlah manusia akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertobat dari perbuatan yang berdosa, kesesatan yang mereka lakukan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, serta berbuat kesyirikan baik dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam hak-hak dan perbuatan-perbuatannya. Jenis yang kedua adalah menyuruh beliau agar menerapkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan agar menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman kepadanya. Hal ini tercermin pada ayat setelahnya, ayat yang ketiga, warabbaka fakabbir. Ya, dan Rabbmu agungkanlah. Jadi maknanya khususkanlah pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukannya dengan seorang pun. Dan firman yang keempat, ayat yang keempat, "Wathiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi makna lahiriahnya adalah membersihkan pakaian dan jasa. Sebab tidaklah layak bagi seorang yang mengagungkan Allah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh najis, penuh kotoran. Maka kebersihan ini dituntut untuk dilakukan. Tentu kesucian hati dari virus-virus syirik dan kebersihan akhlak dari hal yang penuh dengan kehinaan juga lebih untuk dituntut. Dan ayat yang kelima, warrujya fahjur, dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala tinggalkan. Jauhkanlah faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Yaitu apa? Yaitu senantiasa taat kepadanya dan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Dan ayat yang keenam yang artinya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Yakni janganlah kamu berbuat baik karena menginginkan upah dari manusia atas apa yang engkau kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ayat yang terakhir yang ketujuh, wali rabbika fasbir. Ya. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu itu, maka bersabarlah. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diperlakukan tidak baik dari kaumnya. Yang tentunya mereka berbeda dengan apa yang dibawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajak mereka kepada Allah, memperingatkan mereka dari azab Allah, sementara mereka menyelisihi apa yang dibawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya untuk bersabar. Wali rabbika fasbir. Jadi permulaan ayat-ayat surat Al-Mudaththir ini berbicara tentang panggilan dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang maha besar, maha tinggi, yang menyeru nabinya agar melakukan urusan yang mulia ini dan agar meninggalkan tidur, meninggalkan berselimut, meninggalkan berhangat-hangat guna menyongsong panggilan jihad, panggilan berjuang dan menempuh jalan yang penuh rintangan. Jadi seakan-akan dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya saja, bisa saja ia hidup tenang, hidup nyaman. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, akan memikul beban yang besar ini, beban syariat ini. Bagaimana mungkin kau bisa tidur? Bagaimana mungkin kau bisa istirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat, hidup yang tenang, kesenangan yang membuai? Jadi bangkitlah untuk melakukan urusan yang maha penting ini, yang sedang menunggumu, dibebankan kepadamu dan dipersiapkan untukmu. Jadi bangkitlah untuk berjuang, membawa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bersiagalah. Dan ini sungguh merupakan ucapan yang agung dan karismatik ya, yang seolah-olah ini melucuti diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari samudra kesenangan dunia. Kemudian akan datang masa-masa lain setelah perintah menyampaikan ini disampaikan
dan dilaksanakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang akan terjadi pada beliau dan para sahabat yang beriman kepada beliau. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.